dia daftarkan, dia standby di rumah, kemudian si tahanannya dipanggil ke ruang khusus untuk tambahan informasi kepada rekan-rekan sekalian bahwa hari ini ada kegiatan penyidikan di perkara bansos Banpres di Jabodetabek. Untuk tempat-tempat titik pastinya kami belum bisa sampaikan karena kegiatan masih berlangsung, tapi nanti kalau seandainya ada hasil dari penyidik kita akan update lagi apa sih yang dilakukan atau barang-barang apa yang dilakukan penyitaan. Bahwa mereka sekarang sedang mengusut bansos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi, bansos presiden gitu ya. Karena nilainya itu waktu itu yang dibagi-bagian yang sering dilempar-lempar Pak Jokowi dari mobil yang dibagikan depan istana itu loh Bung Rocky, bansos itu maksudnya. Itu kan nilainya 900 miliar. Ternyata katanya 250 miliar itu dikorupsi. Ada upaya untuk pemanggilan Pak Ya kalau seandainya memang ada yang perlu diklarifikasi dari yang bersangkutan tentunya bisa dipanggil. Ini semua hal yang dulu kita curigai sekarang mulai bisa dibuka tuh kan. Nah itu pentingnya ingatan itu tidak bisa ditutup walaupun data-data kita udah hilang. Kita masih ingat bagaimana bansos itu dibagi-bagi pada orang-orang tertentu, lingkungan kepala desa bahkan dibagi-bagi keluarganya doang tuh. Anggota DPR dapat jatah untuk bagi-bagi bansos kalau dukung Jokowi, kan semua itu kan ada di dalam catatan kita. Bagaimana kasakusuk Jokowi membagi-bagi bansos itu untuk menimbulkan efek elektabilitas bagi dia atau bagi putranya. Ya. Bahwa bantuan yang sedang dilakukan penyidikan adalah yang salah satunya yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada masyarakat. Ya, bahwa banyak kasus-kasus yang akhirnya tidak masuk akal itu akan bermunculan menjelang masa jabatannya Pak Jokowi. Tapi ini menurut saya agak keterlaluan ini, kok terlalu banyak banget yang bermunculan begitu. Oh, yang pasti pertama adalah relawan, yang kedua adalah lembaga survei. Kan semua itu kan sulap menyulap data dimaksudkan untuk membujuk rakyat percaya pada fungsi dari bansos itu. Jadi sekali lagi dengan mudah sebetulnya KPK mulai aja sidik tuh berapa banyak uang yang lenyap itu dimanipulasi oleh lembaga survei, dimanipulasi oleh relawan. Nah sisanya baru diperiksa itu pejabat-pejabat daerah tuh, itu lebih mudah lagi tuh karena. Tapi bukan cuma satu titik ya Mas? Ya. Ada upaya sudah mempelajari Pak? Gimana? Ada upaya untuk pemanggilan Pak? Ya kalau seandainya memang ada yang perlu diklarifikasi dari yang bersangkutan tentunya bisa dipanggil. Kan pasti kalau untuk begini berarti sekretaris istana dong ya. Kalau bansosnya ini kok nekat bener gitu, dan satu nekat, kedua dia nggak menghargai sama sekali Pak Jokowi gitu loh. Ini kan yang membagikan pemerintah dan kualitasnya jelek. Jadi saya membayangkan bahwa banyak orang ketika dihabis dibagi-bagi bansos Pak Presiden bukannya bersyukur tapi malah maki-maki Presiden Pak. Ya, kesalahan Presiden adalah memelihara orang yang dia tahu dari awal akan mengkorupsi. Kan orang Jokowi itu koruptor semua kan. Kan jejak korupsi itu ada di dalam kebijakan. Dan KPK dalam hal ini penyidik tentunya kan sama seperti perkara tersangka HM ya. Apabila kita menemukan alat bukti baru, ada penyidikan baru yang diperlukan untuk menerangkan perkara tersebut, tentunya kan akan kita tindak lanjuti. Jadi tidak akan berhenti kalau tidak tuntas. Jadi ajaran bahwa ikan itu membusuk, ini Cicero yang menyebutkannya, ikan membusuk dari kepalanya itu kan saya pikir itu tadinya semacam analogi begitu ya. Tetapi ini realitasnya betul-betul dari kepalanya membusuknya kan. Karena bansos presiden yang dikorupsi itu. Jadi kebijakan yang diputuskan oleh Jokowi dari awal kebijakannya sendiri udah bermasalah. Apalagi pelaksanaannya di bawah kan, mempungisme moral hasad yang sebetulnya sebagai penanda bahwa oke, mumpung nggak ada bansos silakan ngutip 2%, lama-lama ngutip 20%, lama-lama tinggal separuh yang nyampe ke publik kan. Padahal kita tahu itu kebutuhan real dari rakyat miskin. Jadi seoptimal mungkin penyidik akan menuntaskan perkara-perkara selama apapun perkara tersebut dalam jangka waktu kerangka hukum yang berlaku ya. Nah, kalau seandainya dibilang ini perkara sudah lama terus naik kembali, saya pikir itu
tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan. Jadi perkara ini tetap berjalan, cuman masalah waktu, kesiapan penyidik, alat buktinya, dan sebagainya. Kemanapun juga selama ini kan orang itu mencurigai, bahkan membuli KPK ini bagian dari alat rezim kekuasaan. Tapi sekarang dia mainnya tipis-tipis saja. Gua usut dulu ya, mulai dari korupsi orang sekitarnya Pak Jokowi kan begitu. Artinya membuka untuk rakyat, oke. Kalau ada yang lebih gede lagi silakan datang. Ini mumpung waktunya menjelang akhir kuasanya Pak Jokowi. Nah, kemungkinan Presiden dipersoalkan di kemudian hari itu udah mulai terlihat juga. Kan kejahatan politik rejim ini juga banyak betul kan, dari kejahatan politik sampai kejahatan ekonomi kan. Jadi kita mulai bikin semacam kotak persediaan untuk menampung semua keluhan. Apalagi setelah Prabowo jadi presiden, mungkin akan lebih lantang orang untuk menuntut. Dalam kasus Banpres, Mas. Ya. Nah, hasil kesannya kan dibilang menelusuri soal email pengadaan bansos. Berarti pas yang bantuan sosial presiden yang lagi diusut ini, penyalurnya juga, distributornya itu PT BGR juga, Mas. Bagaimana kasus yang bansos PKH sebelumnya? Saya tidak bisa menerangkan materinya, tetapi yang jelas PT BGR merupakan salah satu perusahaan yang terlibat di proses pengadaan tersebut. Ya, dan kalau kita belajar dari kasus korupsi misalnya di Bansos kemarin itu ya, Bung Rocky, yang di Kemensos begitu ya, itu kan melibatkan orang-orang bahkan di pusat kekuasaan. Tentu dalam hal ini kalau kita nggak duduk Pak Jokowi, karena 250 miliar terlalu kecil lah buat Pak Jokowi. Tapi itu dipastikan pasti ada orang-orang sekitar Pak Jokowi sendiri yang melakukan itu. Dan artinya sebenarnya Pak Jokowi itu lingkungannya nggak steril gitu. Justru lingkungan dia berkhianat terhadap Pak Jokowi. Iya, ada semacam kebutaan atau radang penglihatan sehingga Jokowi nggak bisa lihat itu. Jadi sebetulnya hal itu bisa dilihat oleh Jokowi karena dia selalu meminta update tentang bansos itu kan. Dan dari awal mestinya Jokowi tahu bahwa bansos itu, karena itu uang besar itu pasti ada yang nilep tuh. Tetapi dia juga tahu bahwa itu yang memungkinkan mesin politiknya itu berlangsung dengan baik itu. Ya. Jadi korupsi di bansos itu bagian dari oli politik yang memang secara tidak langsung disediakan